Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadar jami'il masyaikhina wa mu'allimina wa ustadzina wa murabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi sitril muslimi, utawi bab yang menerangkan tentang anjuran atau bebungah bagi orang yang berkenan menutup aib saudara Islam, wa tarhib, dan ancaman bagi yang membukanya. Hadisnya kita sampai di 3559. Hadis pertama dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, ngendikanipun man nafasa, man utai sapane wong nafasa lamun jembarake sapa man, an muslimin saking sedulur Islam, kurbatan ing kerupekane, min kurabid dunya saking kerupekan bangsa donya, nafasa mangko jembarake sinten Allah Gusti Allah anhu ing man, kurbatan ing kerupekan min kurabin yaumil qiyamah saking kerupekaning dina kiamat. Waman lantai saten pane wong satara lamun nutupi sapa man ala muslimin ing atas sedulur Islam, satarotan mongko bakal nutup satarotan mongko mohon maaf. Waman tasapanu satara menutup sapa man ala muslimin ing atase wong Islam, satarahu mongko bakal nutup hu ing man sinten Allah Gusti Allah fid dunya ing dalem dunya, wal akhirah lan akhirah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku fi auni abdi ing dalem nulungi kawula, makana selagine ana sapa abd fi auni akhi ing dalem nulungi sedulure abd. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasanahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diterangkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa melapangkan kesempitan saudara Islam, dalam kesempitan dalam urusan dunia, maka Allah akan melapangkan urusannya, kesempitannya dalam kelak di hari kiamat. Orang Islam sama Islam itu bersaudara. Kal jasadil wahid, seperti jasad satu ini, terdiri dari komponen-komponen organ, tangan, kaki, mulut, telinga, hidung. Ketika kaki terinjak duri, maka mulut mengaduh, mata pun nyumbang, menangis, tangan memijit. Itulah orang Islam. Maka Islam itu tidak
membenarkan hidupnya umat Islam itu nafsi-nafsi, artinya hidup sendiri-sendiri tanpa punya empati dan kepedulian terhadap saudara yang lain. Maka bagi orang yang punya kepedulian tinggi terhadap saudara Islam kita baru repot, baru sempit, baru bermasalah dengan urusan keduniawiaan dalam arti ekonomi, mungkin dia baru kesulitan untuk membayar kuliah anaknya, sekolah anaknya, ngaji anaknya. Mungkin baru kesulitan tidak punya beras untuk makan hari ini. Ya, dalam urusan keduniawiaan, ekonomi, ma'isyah. Kemudian kita berkenan menolongnya, kalau minta hutang kita hutangi, kalau minta kita kasih. Kalau minta dibantu kita bantu, maka Allah menjanjikan, maka kesempitan permasalahan kita di hari kiamat akan diluaskan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah dari semua kesulitan di hari kiamat. Karena kita berkenan menolong saudara Islam yang baru bermasalah dalam urusan keduniawiaan, dalam urusan anaknya entah makannya atau baru sakit dan sebagainya. Begitu aman satara ala muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang berkenan menutup aib saudara Islam di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan aib di akhirat kelak. Subhanallah. Karena apa? Wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hamba, yang hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah senantiasa menolong seorang hamba, yang hamba itu senantiasa menolong saudara-saudaranya. Kita berbuat baik, Allah langsung membalas kebaikan itu. Maka jangan pernah merasa kebaikan kita tidak dianggap. Jangan pernah merasa kebaikan kita disepelekan. Tidak, kebaikan kita Allah pasti balasnya. Selama kita berbuat baik, maka Allah lebih baik daripada itu. Selama kita menolong, Allah akan lebih menolong. Dan selama kita itu punya empati, maka Allah pun akan punya kepedulian terhadap kita yang luar biasa. Nah ini subhanallah, hadis ini riwayat Muslim, Abu Dawud, lafadznya ikut Imam Abu Dawud. Tirmidzi juga meriwayatkan, menghasankan hadis ini, Nasai juga, Ibnu Majah juga. Ya, jadi kita tidak boleh berarti orang Islam kemudian seorang Muslim kemudian lolo gua ndak bisa. Wis gua arep mati-mati ya, gua arep mangan-mangono, wis kono butuh anakmu arep ndak boleh. Ya tidak boleh. Pada hakikatnya apa yang kita punya sebetulnya orang lain pun punya hak, lebih fakir, miskin atau saudara Islam. Atas nama persaudaraan seiman itulah kita punya apa, tanggung jawab untuk membantu, apalagi sudah minta bantuan, apalagi memang dalam kondisi sempit, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi bermasalah, entah untuk makan, untuk sekolah anak-anaknya, untuk kesehatannya dan sebagainya. Ini ya, jadi tidak boleh umat Islam kemudian hidupnya hanya lolo gua tidak dibenarkan. Itu mafhumnya. Kalau kita tidak punya kepedulian, saudara Islam sudah nembung waribasane kok enggak ditolong, padahal mampu menolong, mampu berbuat, tapi tidak mau, ya suatu saat pasti di dunia dan di akhirat akan ditutup oleh Allah, akan dipersulit oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kebaikan sesungguhnya adalah kembali pada kita, in ahsantum fa ahsantum lakum fa in asafala. Jika kita itu baik, ya kebaikan itu akan kembali pada kita. Kalau keburukan pun demikian. Orang Jawa dulu punya falsafah, urip kuwi ngunduh waing pakarti. Itu sesungguhnya dikutip dari ayat Al-Quran. Orang Jawa itu sedikit yang bisa dalil orang dulu, tapi
kalimat-kalimatnya itu sesungguhnya gubahan daripada ayat-ayat Quran. Seperti hadis-hadis Nabi yang diejawantahkan pada pitutulur oleh para wali-wali 9 yang awal marrah mengislamkan Pulau Jawa itu. Dengan bahasa yang sederhana seperti Kanjeng Sunan Derajat ya, Raden Qasim ya Pangeran Mayang Madu bin Raden Rahmatullah Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Qadi bin Jumadil Kubro itu punya wejangan wenehono teken marang wong kang wuta, wenehono baju marang wong kang wudo, wenehono payung marang wong kang kahudanan, wenehono napa nika teken marang wenehono baju wenehono teken marang payung marang wong kang kahudanan, baju wong kang udo gitu, teken marang kang wuto, mangan marang wong kang luwe. Artinya harus punya kepedulian. Siapapun bahkan bukan hanya Islam, manusia yang butuh pertolongan, ditolong. Ya, jembarno urusane liyan, ikut merasakan kesedihan orang dan berempati. Nah, itu. Tidak boleh lolo gua-gua, mati-mati kono, tidak boleh. Itu bukan jiwa muslim. Itu jiwa feodal, penjajah itu. Tapi kalau muslim tidak dibenarkan, dan itu tidak dibenarkan, artinya haram itu bagi orang muslim punya sifat demikian. Maka harus punya kepedulian. Maka kalau teman susah ya dibantu biar bunga, repot ya biar longgar gitu ya. Maka ada istilah ngalong, rewang gitu kan orang Jawa itu. Ada acara napa rewang tonggo, ngalong tonggo, bantu-bantu, sambatan. Ini tradisi-tradisi Jawa yang sesungguhnya adalah ajaran-ajaran agama. Ya, bahwa kalau hidup ini bukan masalah hanya hidup, tapi kita itu ditakdirkan sebagai makhluk yang berkoloni, berjamaiyah. Kebersamaan adalah satu kemenangan, al-jama'atur rahmah. Sehingga dalam kebersamaan itu pasti ada tolong menolong, punya empati banyak terhadap teman, saudara, apalagi se-Islam. Hadis selanjutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anan nabiyya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim, al muslimu te wong Islam, akhul muslimu dulur Islam liya. La yadlimu aja dolimi sapa muslim hu ing muslim liya, wala yuslimu hulan aja napa niku nyakiti sapa muslim Islam liya. Mantai sapa wong kana lamun ana fi hajati akhi ing dalam hajati sedulure muslim, kana mongko ana sinten Allah Gusti Allah fi hajatin hajati man. Mantai sapa farroja lamun njembarake sapa ta mbungahake sapa man an muslimin saking wong Islam kurbatan ing kerupekan, farroja mongko njembarake sinten Allah Gusti Allah anu ing man biya kelawan kerupekan mau kurbatan ing kerupekan min kurabi yaumil qiyamah saking kerupekane dina kiamat. Wa man tasamna satar lamun nutup sapa man musliman wong Islam satarahu mongko bakal nutup hu ing man sinten Allah Gusti Allah yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat. Rawahu Abu Dawud wa lafdzu lahu, lafadznya ikut Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi juga meriwayatkan. Hampir sama, cuma ini ada penegasan al-Islam al-muslimu akhul muslim. Redaksi kalimatnya lebih ditekankan, ada satu pengumuman kalau hei wong Islam kan bersaudara loh. Orang Islam sama Islam itu bersaudara. Maka selayaknya pasti tolong menolong, bantu membantu kan begitu. Maka la yadzlimuhu wa la yuslimuhu, kamu tidak boleh menyakiti, kamu tidak boleh saling menzalimi. Tidak boleh saling menyakiti dan menzalimi. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang mendatangi hajatnya saudaranya, maka Allah akan mendatangi hajatnya.
Waman farroja an muslim, barang siapa yang membahagiakan ya saudara Islam dari semua kerepotan, maka Allah akan membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib saudara Islam, maka Allah menutup aibnya di dunia sampai akhirat kelak. Nah, fenomena sekarang di media sosial itu yang adalah saling bully. Saling bully, kata caci maki, apalagi di masa-masa tahun politik ya, ini hati-hati. Harus menggunakan hati nurani selain juga menggunakan akal sehat. Harus menggunakan hati imani, hati islami. Bahwa sadarlah kalian bersaudara. Jangan hanya karena beda partai politik atau pilihan politik atau pendukung calon tertentu, kalian bercerai-berai. Kalian saling menghujat, kalian saling membuka aib, kalian saling memusuhi. Jangan. Haram itu. Al-muslimu akhul muslim. Kalian itu bersaudara, orang Islam. Saudara se-Islam. Juga saudara senegara, sebangsa, setanah air. Maka harus merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Kalian saudara semanusia, ukhuwah basyariyah. Jangan bermusuhan. Jangan saling menzolimi, jangan menyakiti. Ya, walau hanya tulisan, bikin meme, hati-hati. Di era digital semua yang serta bebas, lepas, siapapun bisa siaran, siapapun bisa menjadi reporter, menjadi host, siapapun bisa bikin satu channel, bahkan TV sekalipun. Bisa dilihat siapa saja, hati-hati. Ada hisabnya kelak di hadapan Allah itu. Di dunia ada undang-undangnya, undang ITE namanya. Kalau unggahan kita, cuitan kita, tulisan kita, meme kita mengandung hate speech, ujar kebencian, mengandung fitnah, mengandung perlakuan tidak menyenangkan, hati-hati loh. Ada yang tidak terima, nanti akan berurusan dengan undang-undang ITE, juga KUHP. Ya, bukan hanya ITE tapi KUHP juga. Belum nanti hukum Allah karena kita telah menelanjangi saudara Islam kita, menyakiti, mendolimi. Itu saudara Islammu, sholatnya sama kok. Rakaatnya sama, Tuhannya, Qur'annya, nabinya sama. Hanya partai politiknya yang sama. Kenapa harus gelut? Ya, hanya pilihan politiknya beda. Kenapa harus saling bully? Bahkan ada yang lebih ekstrim itu. Kalau memilih calon tertentu, jenazahnya tidak boleh disolati di masjid ini. Ini kejahatan yang paling jahat adalah membawa agama dalam ranah politik praktis. Jadi agama untuk menipu saudaranya hanya karena pilihan politik saja. Pilihan politik silahkan, itu hak masing-masing orang. Tapi ketahuilah, semua berpolitik karena politik itu ilmu, ya alat ya. Tapi ketahuilah politik itu macam-macam. Ada politik kebangsaan, politik kerakyatan, politik kekuasaan. Para kiai berpolitik kebangsaan, kerakyatan, keumatan. Sebagian berpolitik kekuasaan silahkan. Tapi kalau dalam berpolitik kekuasaan, ya tetap wajib mengedepankan etik karena saudara Islam, sesama Islam. Partai hijau satu itu Islam, hijau satu Islam, biru Islam, hitam Islam, merah pun banyak umat Islam dan itu juga Islam semua. Yang kuning juga Islam, itu Islam. Pengurusnya juga haji, ada kiai haji, ya ustadz, ya mau balik, iya. Nah, maka tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh besar kita, tokoh-tokoh menghimbau menghindari istilahnya politik
identitas. Artinya apa? Membawa identitas privasi dijadikan alat berkampanye atau berpolitik untuk menjatuhkan lawan atau teman. Contoh apa? Identitas agama Islam dan non-Islam. Kemudian menyerang atas nama agama itu, atau ini tidak boleh, namanya identitas. Dalam rangka ber-Indonesia loh, dalam rangka ber-Indonesia. Jangan diartikan juga ini adalah ranah perang, berperang boleh menipu. Ini bukan perang, ini politik, ini strategi. Strategi yang disepakati untuk memilih apa seni untuk berkuasa agar bisa memberi kesejahteraan dan kemanfaatan yang lebih besar terhadap umat dan masyarakat. Ya, karena disebut tidak berperang karena tidak kalau berperang kan otomatis boleh membunuh kan? Karena tugas berperang ya paling membunuh kan. Boleh menipu kalau perang adalah arti perang fisik. Perang fisik membela agama. Sekarang kalau politik itu agama mana yang dibela? Semua juga untuk kekuasaan. Ya ada yang partai yang masih yang punya misi untuk mengkawal syariat Islam, yang punya misi untuk memasukkan syariat-syariat Islam. Ada. Tapi ini adalah ilmu politik, ini cara, bukan perang. Dikatakan perang tapi bukan perang yang sesungguhnya. Ini perang dalam strategi, bukan panfiksi yang dimaksud itu. Sehingga jangan diartikan karena ini berpolitik adalah sama dengan berperang, maka boleh menipu, boleh merampok, boleh membunuh. Nah, ini harus dibedakan. Politik jangan diartikan berperang dalam rangka berdemokrasi, tapi ini adalah seni dalam mencapai satu tujuan dalam aturan yang telah disepakati, dalam aturan yang disepakati dengan aturan ilmu yang telah ada itu. Nah, maka kalau itu lawannya adalah sama-sama Islam, itu kan juga repot dan haram tentunya. Karena Islam itu bersaudara, kalian tidak boleh saling menzolimi, menyakiti. Barang siapa mendatangi hajat saudara Islamnya, maka Allah akan memberi hajat-hajatnya. Barang siapa yang membahagiakan saudara Islam, dia akan dibahagiakan Allah. Mafhumnya kalau dia menyempitkan saudara Islam, membuat derita umat Islam, membuat sengsara umat Islam, Allah akan mengsengsarakan dia walaupun dia juga Islam. Nah, walaupun dia Islam tapi menyengsarakan umat Islam, dia akan diadili oleh Allah. Barang siapa yang menutup aibnya saudara Islam, Allah akan menutup aibnya di dunia sampai maafnya. Kalau dia membuka aib saudara Islamnya, aibnya dia akan dipermalukan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi urip ngunduh uing pakarti. Dan selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi ya. Saat ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan Kanjeng Nabi, la yastur abdan fid dunya lam yasturu ora nutup sapa al abdu kawula abdan ing kawula fid dunya ing dalam dunya illa satar kecuali bakal nutup ing abad sinten Allah Gusti Allah yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat. Rawahu Muslim. Hampir sama hadis sebelumnya. Tiadalah kalau kita mau menutup aib orang kecuali Allah akan menutup aib kita. Hadis selanjutnya wa ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara mu'minun min akhihi la yara ora weruh sapa mukmin wong mukmin min akhi sing dulure mukmin auratan ing aurat fayasturuha mongko nutupi sapa muslim ing aurat illa adkhala kecuali bakal mlebokake ing abad sinten Allah Gusti Allah hu ing mukmin nggih biya kelawan nutupi mau al jannata ing swarga. Rawa Tabrani fil Awsat was Shaghir. Diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat wal kitab Shaghir, Awsat pertengahan, Shaghir kecil. Beliau juga punya kitab Al-Kabir, kitab besar. Rasulullah bersabda, la yarul mu'min min ahi auratan. Tidaklah seorang mukmin melihat aurat, artinya aib
cacatnya saudara muslim kemudian menutupnya, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga karena menutup aib saudaranya. Nah, fenomena menutup aib ini ternyata langka. Bahkan mohon maaf, di kalangan ustadz sendiri, para kiai terkadang saling membuka aibnya. Kiai ini sentimen dengan kiai sana, kemudian kiai ini membuli kiai yang lainnya, bahkan ngajak saudara kiai yang lain. Sebetulnya siapapun, apapun profesinya, mau ustadz, mau kiai, mau gelar ulama, tapi kalau punya kebiasaan mengumbar auratnya saudara Islam atau bahkan menelanjangi saudara Islamnya, atau membuka aibnya, menyebarkan aibnya, ya mungkin saat ini belum. Minggu depan belum, bulan depan belum, tahun depan, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun Allah akan menelanjangi kiai itu juga. Karena dia juga sama-sama Islam. Ya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Maka kalau kita ingin menguji kesolehan orang, maka pancinglah dia untuk membuka aib orang. Pancinglah dia untuk menghibah orang. Kalau memang terpancing dua itu, ikut menghibah dan ikut menelanjangi aib orang, dia bukanlah orang solih. Bukan orang soleh. Walaupun muridnya banyak, pengikutnya banyak, dia bukan orang soleh. Kalau masih suka membuka aib saudara Islamnya, bahkan saudara ustadznya, saudara kiainya, atau ya yang keburukan akhlak yang lainnya, na'udzubillah. Dan itu banyak sekali terjadi. Maka hati-hatilah kalau sama-sama orang juga punya aib, maka Allah pun mengancam dengan bahasa halus gitu ya. Baru kita menutup aibnya saudara, ya Allah akan menutup aibnya di dunia, dan mafhum mukhalafahnya kalau kita membuka akan dibuka di dunia dan di akhirat. Kita akan dipermalukan semalu-malunya kalau membuka aib orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita berkenan menutup aib saudara, maka akan surga tempat kita. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang bergabung pagi ini, Anda bisa masuk, masih ada beberapa menit lagi. Anda bisa di 085277999101 untuk yang ingin SMS ataupun juga WhatsApp. Sementara telepon juga selalu kami tunggu di 0295385877. Kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM 42 dan bisa komentar di sana. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk di grup pendengar Radio Pas FM Pati, terima kasih. Tadi ada Bang Joni yang ada di Sonean. Ada yang telepon, coba saya terima dulu di 385877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Biasa dari Pak Kastubi Kertomulya. Monggo Pak Kastubi. Mau numpang tanya pada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya begini. Kata seorang mubarak yang hidupnya itu hasil dari dia mubarak itu untuk kesuburan hidup. Pidato sana semari, dia itu tidak mau bekerja keras, cuma menggantungkan hasil dari dia mubalek. Itu kira-kira dari pandangan cara bagaimana Pak Ustaz? Itu termasuk orang koma atau tidak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua begini Pak Ustaz, pertanyaan saya. Ada seorang pelacur punya uang dikumpulkan untuk naik haji. Itu diperbolehkan apa enggak Pak Ustaz? Karena kan namanya uang karam kan tidak ada. Uang itu kan benda mati. Yang karam kan perbuatannya. Ini saya minta penjelasan dari Pak Ustaz, karena Pak Ustaz sebagai narasumber yang ahli ilmu, saya pengetahuan cuma sepotong-sepotong masalah kemampuan. Saya minta pencerahan supaya nanti bisa didengarkan oleh banyak orang di kalangan. Oke, Pak, yang kedua tadi batur apa Pak maksudnya Pak? Pelacur. Oh, pelacur. Saya dengarnya batur. Mohon maaf. Nggih. Pertama tentang masalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mubalek yang menggantung hidupnya dengan profesi itu begini Bapak.
Mubaligh itu artinya orang yang menyampaikan. Seperti guru nggak ya? Ya, sejenis. Jadi sinonimnya adalah pengajar, guru. Sekarang saya tanya, apakah boleh Pak Guru itu hanya menggantungkan dari gaji gurunya? Boleh enggak? Ya boleh. Boleh. Berarti sama mubaligh itu juga sama, dia mengajar seperti guru di SMP, guru di madrasah. Sama, beliau mengajar. Ya, mengajar cuma tempatnya beda. Tempatnya kalau Pak Guru itu mudaris di madrasah, Kelasnya. fil qismil awal qismil akhir atau di kelas itu. Kalau mubaligh atau Pak Kiai atau Pak Ustadz ini mengajarnya di musola, di masjid, di panggung, di mana-mana. Sama, jadi beliau itu pengajar, cuma segmentasinya beda, wilayahnya beda, Target audiensnya. audiennya beda, tapi profesinya adalah pengajar. Maka sederhananya adalah, apakah boleh seorang guru hanya menggantungkan gaji guru? Kalau jamnya boleh, berarti mubaligh pun boleh, gitu ya. Sekarang terus begini, kita harus bijak juga memandang. Terkadang kita itu tidak adil dalam memandang satu kejadian. Kalau kiai kaya itu dibenci, diolok-olok gitu. Kalau kiai sukses itu dicurigai. Kalau ada mubaligh yang kaya kemudian hidup cukup, itu juga dibully gitu. Dengan tuduhan golek makan dalam agama gitu ya. Agamanya untuk cari dunia begitu kan. Datang ngaji kok njaluk bayaran begitu kan. Sementara kalau mereka yang mengajar di sekolah formal tidak dipermasalahkan. Nggak fair dong itu, nggak fair. Sama-sama mengajar, pandanglah ini orang datang mengajar. Oke, kemudian kalau dirinci, seorang mubaligh itu punya keluarga, istri, anak. Bahkan banyak yang punya tanggungan, anak yatim, fakir miskin, santri, orang dalam dan sebagainya. Ada biaya operasional yang cukup besar di sana. Nah, beliau punya tanggungan. Pertama, tanggungan basic dasarnya adalah anak istri. Kemudian punya tanggungan tambahan, santri yang ikut. Ya, bahkan banyak anak yatim yang ditanggung sebagainya. Bahkan punya tanggungan pesantren dan sebagainya. Kemudian Pak Kiai dipanggil, Pak Kiai besok jenengan ceramah, kasuwun ceramah teng kampung kawula nggih. Desanya mana? Teng anu, waduh ngoten kae, perjalanan iki lak 6 jam, dalane wololak niku pripun? Bayangkan, apa Pak Kiai kon miber langsung tekan kono begitu? Tak jarak yang jauh 6 jam, bahkan lain pulau. Itu kesana itu butuh operasional apa enggak? Butuh operasional lah. Katakan kalau naik bis nanti ya mah tambah lama meneh. Katakan ngebis itu tambah lama bisa sehari kan kalau 6 jam itu. Pak Kiai harus cari kendaraan agar hajat yang ngundang itu terlaksana. Ya akhirnya kalau tidak punya kendaraan dia harus menyewa kan, rental lah. Ngerental mesti sedina suwengi 450. Nanti sopirnya 250. Bensine 300. Engko kanggo nyuci ya 50.000. Asistene ya 200.000. Kira-kira operasionalnya sudah berapa itu? Nanti buat makan di jalan karo ngerokoki supir barang harus dihitung dong. Itu kangelane wong. Sementara dia juga ninggalke anak bojo, ninggalkan tugas dasar yang harus mengajar di pesantren. Diboyong kon ngajar ning desa liya karena demi hajatnya orang lain. Apakah ndak boleh Pak Kiai itu menerima bisyarah, menerima amplop lah? Kenapa harus dibully, dipermasalahkan? Aku ki bolo-bolo kuat. Nggak fair terkadang masyarakat itu ya. Ya, wah Kiai amplop loh. Lah sama kayak pode guru bayaran dah gitu, sama kan.
Nah, maka bijaklah dalam memandang hal ini. Oh iya. Ya, tapi kan malah mobil dhewe ki yo tuku. Nah, orang duwe ku yo ngutang gitu. Kita harus pada operasionalnya tuh juga tinggi ya. Jadi demi mendatangi hajatnya orang, kalau mulang kan di rumah sudah ngajar, di pesantrennya, di majelis taklimnya kan podo-podo mulang tuh. Kalau yang butuh datang. Ya, yang butuh datang. Ini karena ingin yang mendatangkan itu hajatnya. Karena ketika umat Islam itu dimintai nasihat, dia wajib memberi nasihat. Diundang wajib datang. Kita diundang, ya wajib datang kita. Nah, itu. Jadi sebaiknya kita bijak dalam memandang fenomena hal ini. Jadi jangan istilahnya berpikiran apa ya, ekstrimnya ya tidak bijak itu aja lah. Sehingga memandang para mubalik ini begitu jelek di pada mereka karenanya satu kebencian atau iri dengki saja. Wah, kok laris, wah kayak itu sugih gitu dengan mereka mengajar. Bahkan lihat Pak Kiai itu jarang di rumah karena harus mendatangi hajat sana sini, lari sana sini. Dia punya anak yang perlu kasih sayang juga. Ditinggalkan anaknya berjam-jam, berhari-hari, bahkan 3 hari mungkin pulang sekali. Itu tenaga itu. Kasih sayangnya tercabut untuk anak yang harusnya untuk bermesra dengan anak istrinya hanya untuk hajatnya saudara Islam yang lain. Apakah tidak layak hidup bahagia? Apakah pantas dikatakan tomak atau bagaimana? Itu keji lah saya kira itu. Itu keji kalau mengatakan para kiai itu tomak atau serakah itu tidak bagus. Janganlah. Kiai ini, kiai-kiai apalagi yang memang ahli ilmu itu warasatul anbiya. Jadi Nabi itu mewarisi sifat-sifat, kiai-kiai itu mewarisi sifat-sifat Nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi dengan berbagai macam karakter. Rasul itu ada 25 rasul dengan berbagai macam karakter. Kiai juga begitu karena al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewarisnya para nabi-nabi, bukan pewarisnya Nabi Muhammad, nabi-nabi. Jadi ada nabi yang sifatnya nanti kayak Nabi Sulaiman. Kiai juga ada yang kayak Nabi Sulaiman. Ada yang seperti Nabi Ibrahim, kiai nanti ada Ibrahim dan sebagainya. Nah, maka tidak pantas kalau kita mengatakan kiai itu tomak atau rakus dan sebagainya. Beliau mengajar seperti halnya guru, sepertinya dosen yang mendapatkan gaji layak dan kehidupan layak. Nah, maka para ustadz, para kiai, para pengajar TPQ seharusnya juga harus dihargai demikian. Ya, kenapa kalau mengajar menjadi dosen gajinya tinggi? Kenapa kalau mengajar TPQ kok gajinya rendah? Nah, apa bedanya sama-sama mengajar ilmu? Tidak fair kan? Nah, itu. Maka bijaklah dalam memandang hal ini. Pandanglah Pak Kiai itu juga mengajar, Pak Guru itu juga mengajar, dosen itu juga mengajar, Ustadz juga mengajar. Sama-sama mengajar, maka layak mendapatkan ujroh atau upah. Bahkan boleh minta ujroh, upah, karena berhubungan dengan operasional atau pengeluaran dasar untuk mencapai kegiatan itu. Kemudian pelacur yang mengumpulkan uang untuk haji. Jangan Bapak begini, haram itu ada 2, Pak. Ada haram fi dzati, ada haram fi hissi. Ada haram zatnya yang haram, ada yang bentuknya yang haram. Uang itu benda, betul benda, tidak haram wong benda. Jangan bilang begitu. Benda ada yang haram. Ya, maka makna haram ada yang haram zati. Zatnya mungkin bentuknya tidak haram karena uang itu tidak dimakan. Maka tidak ada kata haram karena tidak ada dimakan kan. Tapi zatnya uang bisa haram. Contoh uang dari hasil nipu, uang hasil daripada melacur tadi, uang dari hasil yang buruk-buruk itu. Uangnya ya uang, tapi zatnya uang adalah haram karena dari transaksi atau pekerjaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau untuk haji? Ya, haji itu kan ibadah. Kalau dia orang Islam, ya wajib haji apapun profesinya. Adapun tentang diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Kan syaratnya diterima nanti ketika uangnya halal.
Tapi uangnya itu haram, ya urusannya Allah, nanti kalau menerima ya itu Allah, kalau enggak ya urusannya Allah. Tapi setidaknya dia adalah sudah menjadi muslim yang melaksanakan perintah Allah untuk berhaji. Walaupun mohon maaf profesinya tidak baik, tapi setidaknya masih ada keimanan, berkenan menjalankan perintah Allah. Adapun terima tidaknya urusan Allah. Itu kalau menurut kami begitu. Wah, itu jelas gak diterima kalau melacur. Ya wallahu a'lam. Urusannya Allah masalah terima dan diterima itu. Tapi kalau syarat zahirnya karena orang haji itu kan ya mampu. Syarat zahirnya mampu punya uang untuk membayar ONH, untuk sanggup yang tinggalkan. Kalau memang dia itu mampu ya berarti memenuhi syarat istitoah namanya. Adapun dari uang mana, hasilnya dari mana itu? Ya itu kalau haram nanti kan akan berdampak juga dari ibadahnya itu pasti buruk gitu ya. Kalau uangnya itu haram itu, ba'dal haji juga tidak ada perubahan menjadi baik. Tapi kalau memang itu uangnya halal, ba'dal haji pasti ada perubahan baik yang luar biasa. Disebut dengan mabrur. Mabrur itu menjadi baik. Dari kata abror. Ya. Jadi menjadi baik. Jadi ba'dal haji menjadi baik. Kenapa bisa mabrur? Di antaranya bekal-bekalnya uang halal dan thayyibah. Syarat dipenuhi, rukun dilakukan, wajib sunnahnya juga demikian. Nah, adabnya juga dipakai karena banyak orang yang ibadah tidak beradab. Contoh begini, pemerintah Arab Saudi dan kepengurusan masjid Al-Haramain khususnya Mekah ya, Baitullah, Mekah Al-Mukarramah, itu untuk saat-saat 5 tahun terakhir inilah yang boleh masuk ke altar utama adalah yang melaksanakan umroh. Itu berarti peraturan pemerintah, peraturan amir. Dalam Islam itu ketika amir memerintahkan ya wajib dilaksanakan, membuat aturan ya dilaksanakan, dipatuhi ya? Dipatuhi. Berapa banyak orang yang haji dan umroh tapi menipu. Mereka tidak umroh, hanya pakai ikhram, hanya ingin masuk ke altar. Apa tujuannya beribadah itu? Kalau itu di hadapan Baitullah sudah berani menipu, malaikat tuh tertawa ngekek di atas. Iku mbiyen namane ning desa yang ngapusi. Lah wong kaji yang ngapusi, umroh ngapusi. Lah kuwi ora umroh kok yang nganggo pakaian ihram. Malaikat ngekek. Dan itu banyak dari bangsa kita loh. Bahkan dikoordinir. Bukan cerdas itu menipu Allah, menipu peraturan. Kan ibadah tidak harus di altar utama kan. Pokok anggar ning masjid itu sampai kabeh. Tidak harus di altar utama. Kalau tidak boleh sudah tidak boleh ya sudah, aturannya tidak boleh kok maksa. Karena ma'ruf itu ya bil ma'ruf, baik itu harus dengan cara yang baik. Kamu baik beribadah ya kan. Tapi caranya ngapusi juga tidak baik dan itu banyak. Maka yang pulang umrah ya biasa-biasa saja. Paling ya pamer foto dan sebagainya gitu. Kan di sana sudah banyak penipuan. Bahkan tidak banyak punya akhlak banyak. Karena terinjek kemudian menginjek, kesikut kemudian menyikut, terdesak kemudian mendesak. Tidak ada keramahan. Ketika sudah dapat tempat yang istimewa di Raudhah katakan, jak gantian tidak mau. Nah, hanya ambisi beribadah tapi mengesampingkan akhlak dan sifat welas asih. Ini tentunya Allah tidak akan ridho. Allah tidak akan ridho. Maka pulang umrah ya biasa-biasa saja, tidak ada lonjakan spiritual. Pulang haji ya biasa-biasa, tidak ada lonjakan spiritual. Karena apa? Banyak melakukan pelanggaran yang dianggap biasa, dosa tapi dianggap biasa. Sementara kalau dalam tajian tasawuf, dosa kecil yang disepelekan itu sudah menjadi dosa besar. Dosa besar yang disandarkan dalam ampunan Allah itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah-ibadah yang harusnya sunnah tapi mereka rela menipu dan membohongi bahkan menzalimi, maka ibadahnya tidak bisa mengalahkan dosa kezaliman itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini repot juga dan banyak itu. Maka kita perhatikan fenomena orang berbondong-bondong ke Haramain tapi pulang hanya pamer beli-belian oleh-oleh dan foto-foto. Nah,
Ini adalah wallahu alam, ini masya Allah menyedihkan, ironi. Baik. Ada satu hal yang mungkin luput dari pandangan atau juga pemikiran awam ini Mitra Pasya, karena memang sebagai gambaran saja sebuah manajemen atau juga seperti Radio Pas FM Pati, kita punya karyawan sekitar 12-13 orang. Pada saat gajiannya aja mumet. Apalagi pondok pesantren. Lah pondok pesantren itu kadang kita nggak habis pikir. Santrinya yang diopeni yatama itu kadang itu seratusan orang. Kita sempat mikir, ini duit dari mana kok pesantren bisa hidup nggak ya? Ya, maka itulah pesantren yang sifatnya i'anah sekarang sudah jarang. Yang semua kebanyakan komersil semua. Dan itu gratisan kadang di pesantren. Akhirnya sekarang pesantren diformat dengan manajemen modern. Seperti perusahaan sekarang akhirnya. Karena kiainya tadi selain memang beratnya tanggungan dan operasional, kiai juga sekarang dibully, mau berbuat begini dipoyok, kiai kok ngono ngene. Kiai mana upet jarene kiai dan sebagainya. Payu ngaji ceramah ya kiai tamak rakus jaluk bayaran. Sementara mereka yang dosen tidak dimasalahkan, yang guru tidak dimasalahkan. Sama-sama mengajar. Ya kan? Nah, sementara punya tanggungan. Akhirnya kiai yang mampu bertahan dalam keikhlasan nanggung santriku sudah punah sekarang. Ada tinggal 1-2 lah itu. Dan yang mungkin itu yang disebut kiai, karena sudah di antara tujuan pesantren itu memberi pertolongan. Sekarang menjadi pos pesantren industrial pesantren atau pesantren company istilahnya itu. Pesantren industri yang perusahaan yang menghasilkan keuntungan dan laba per tahun. Maka sekarang banyak fenomena muncul, orang kaya punya lahan luas, dibangunlah bentuk pesantren. Kemudian di manajemen masuknya sekian puluh juta, sebulannya sekian. Jadi tiap tahun sudah bisa ngitung keuntungannya. Labaku tiap tahun karena untuk uang pendaftaran katakan satu angkatan ngambil 200 santri, katakan kali 10 juta sudah berapa miliar. Jadi investasi pembangunan awal sudah lunas dengan masuknya santri gelombang pertama. Belum kedua, ketiga, seterusnya bertahun-tahun. Berapa nilai keuntungan dari pesantren itu. Dan mohon maaf sekarang menjamur pesantren-pesantren perusahaan pesantren kita sebutlah. Perusahaan pesantren. Belum nanti tiap bulannya dengan nilai syariah yang begitu tinggi, dengan asumsi pertimbangan untung dan rugi, dan harus untung tidak boleh rugi. Nah, sehingga mungkin nanti banyak yang paham agama tapi sedikit yang manfaat ilmunya. Mungkin nanti banyak yang alumni pesantren tapi jauh dari sifat pengabdian terhadap agamanya itu sendiri, karena masuknya sudah begitu mahal. Akan ada pertimbangan keduniawiaan yang harus mereka tanggung dan kembalikan. Sehingga mungkin nanti sedikit yang solih, banyak yang pintar tapi sedikit yang solih. Nah, kiai-kiai yang masih komit menolong umat, nggih nolong fakir, miskin, duafa, anak yatim, yang betul-betul dibebaskan dan ditanggung, inilah sebetulnya yang perlu dukungan dan perlu uluran tangan. Dan ketika katakan laris ngaji ya jadi poyo ilah gitu. Ya, karena mereka punya, kita pahami dia punya tanggungan seperti jenengan yang punya tanggungan anak dan istri, ketambahan masih santri juga. Harusnya malah masyarakat berbondong-bondong membantu, ikut urun andil, podo-podo ngapling swarga melok nanggung anak yatim. Sehingga ketika kalau setidaknya kalau ndak langsung pas ngundang kiai ini sangoni sing akeh lah gitu loh. Bisyara yang luwung, jangan hanya dihitung dengan standar, karena ada tanggungan yang luar biasa yang ditanggung. Begitu. Saya kira itu lebih bijak begitu deh. Santri gratis, makan disekolahkan, ya. Kadang juga buku dibelikan dan segala macam. Buku sepatu nih lah tentunya, karena yatim duafa. Tapi sekarang jarang. Sekarang menjadi komersil, hampir sudah menjadi komersil. Tapi masih ada, tapi mungkin 1-2 gitu dan tidak banyak. Kalau di Rodotul Salam tempat Yai masih menerima seperti itu nggih? Ya kita hanya seperti itu. Tadi kita hanya nampung yatim dan duafa dan
100% tidak ada pungutan apa-apa. Ya memang niat kita berhimmah, berkhidmah dengan masyarakat, sampai anak-anak ini kita tolong, kita sekolahkan, diajari ngaji, nanti kalau sudah pinter biar pulang jadi muadzin ya, jadi imam masjid musola, dan biar jadi orang bermanfaat lah. Hanya itu misi kita, sederhana begitu aja. Tahun ini berapa ya? Karena yang lulus kemarin pas ada saat saya ke sana sudah pada yang lulus banyak. Ya kan terganjal ada pandemi juga. Mulai tertatih-tatih lagi. Ini kita menerima lah kalau ada fakir, miskin, duafa, anak yatim, silahkan yang ingin dititipkan di pesantren kami. Jadi 100% tidak ada pungutan, tidak ada bayaran. Ya, jadi semua insya Allah dari pihak pesantren ya nanti yang menyekolahkan formal dari sampai tingkat SLTA, kalau nanti pinter ya sampai dikuliahkan juga gitu. Baik, Mitra Pas, karena kalau kita hitung-hitungan secara manajemen, kita harus tahu Abraham Maslow ada kebutuhan fisiologis. Wah, mumet lagi Mitra Pas ya. Oke, untuk yang sudah bergabung telepon di 3858877. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam. Dari Mas siapa? Adi. Iya, siapa di mana Pak? Dari Adi Pras. Monggo Pak Adi. Sukolilo. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang apa? Di saat bulan Ramadan. Rumah saya tuh di depan musola. Itu di saat bulan Ramadan itu sebagian orang tuh ada yang ikut tarawih di depan, di teras gitu maksudnya, di teras, padahal itu di depannya tuh terhalang dinding, ada dindingnya tertutup gitu, istilah kayak kamar gitu loh, tapi di depannya itu ada pintunya, terus depan pintu tuh dibuat ikut jamaah tarawih. Itu itu gimana? Itu sah apa tidak? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau niat zakat pakai bahasa biasa seperti ini tuh sah apa enggak? Niat apa Pak? Zakat. Zakat. Niat langsung zakat. Ya. Itu sudah aja dari Sekolah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentang wabarakatuh. sholat berjamaah. Jadi syaratnya berjamaah itu antara makmum satu ke makmum lanjutnya itu tidak lebih dari salasuna mi'ah zirro'an. Jadi 300 zirro. Kira-kira 150 meter lah. Oh, panjang ya? Panjang. Jadi katakan terpisah, jamaah itu terpisah yang jamaah terakhir Polemburi dengan nyambung yang belakang itu selama masih tidak lebih dari 150-an meter kira-kira, itu masih boleh dengan syarat dalam satu tempat, katakan di lapangan yang begitu luas atau di jalan begitu luas, itu kemudian terpisah antara katakan, atau terpisahnya prakteknya bisa begini, sudah terlanjur, jadi makmum masbuk atau carry gitu loh ya, mau ngejar ke shop yang depan tidak mau, kemudian sudah rukuk, kemudian ikut rukuk saja. Nah, itu selama jaraknya kira-kira belum ada 300 zirah dalam kitab fikih itu ya, atau 150 meteran, itu masih boleh. Udah, kamu nggak usah nututi ke depan, malah ketinggalan rukuk, ikut langsung bergabung takbir kemudian rukuk di tempatmu itu saja. Ikut makmum yang paling belakang ya. Yang paling belakang walaupun jaraknya ada jarak. Jarak berapa itu 150-an meter itu masih bisa. Syarat dalam satu tempat. Bagaimana kalau dalam bangunan lain? Nah, dihukumi boleh kalau ada ruang penghubung yang langsung. Artinya ada pintunya dan melihat gerakan. Bisa melihat gerakan makmum yang berhubungan langsung. Rukuk sujudnya ya, kelihatan semua nggih. Berarti kalau katakan depan ada musola, kemudian kemudian depannya ada rumah. Katakan sak kulone iku musola, kemudian ngarep lore ono omah gitu ya. Kemudian di ruang tamu menghadap ngidul katakan gitu ya. Kemudian ruang tamunya bukan untuk sholat jamaah, apakah boleh? Ketika tembok kulon itu tertutup rapat, maka yang batas boleh adalah yang persis pintu itu.
Di pintu itu boleh dengan catatan yang di ruangan itu melihat sampingnya atau depannya, yang depan sampingnya langsung ke musola. Tapi awet kusen pintu yang arah barat itu ke tembok, berarti tidak bisa ditempati. Nah, nanti katakan sampai tekan dalam, katakan ruang tamu dalam, ya masih boleh selama ada berhubung dengan jamaah yang langsung melihat ke musola di pintu belakangnya dan belakangnya gitu. Nah, begitu. Tapi kalau tidak ada ruang yang berhubungan langsung, katakan ada sekat kaca, tidak boleh, kacanya harus dibuka walaupun kelihatan. Di tembok kulon itu ada kacanya sehingga bisa, tidak boleh, kalau harus dibuka, harus ruangan yang langsung. Los. Logikanya kalau ada apa-apa itu bisa berhubungan langsung. Seperti halnya masjid. Masjid itu untuk 2 lantai 3 lantai kan diatur bahwasanya untuk ukuran masjid kan besar. Maka ada, kalau dibentuk lantai 2 itu afdol dan utamanya adalah tangga naiknya itu ada di dalam. Beda dengan musola, musola diperbolehkan di luar. Dengan asumsi ya, kalau terjadi sesuatu, katakan makmum di bawah, kemudian imam di bawah, makmum di atas, yang lainnya itu tidak bisa melihat kesalahan, katakan yang di belakangnya imam tidak bisa melihat kesalahan imam. Maka makmum yang di atas yang melihat itu bisa kemudian langsung membadali gitu. Dalam asumsi begitu, maka tangganya ada di dalam, bukan menghadap, tapi di dalam itu ya di dalam yang berhubung dengan ruang utama itu. Jadi makmum yang paling belakang itu melihat soft depannya. Okay. Bukan begitu maksudnya. Ya untuk tangga. Kalau di belakang selama melihat depan-depannya kan aman, berantai gitu masih aman. Itu ketika dalam satu ruangan. Tapi kalau terpisah dengan bangunan ya harus ada ruang penghubung, dan tidak boleh walaupun itu hanya kaca yang membatasi, tetap tidak boleh, harus berhubung langsung. Maka kalau kaca harus dibuka, atau kaca dikasih nako yang bisa dibuka begitu. Sekarang modelnya pakai jendela geser nih, nah, itu lebih begitu, enak. Itu lebih enak. Baik. Kalau fenomena meluber ini memang cukup menarik, apalagi pada saat sholat Jumat seperti di Masjid Kajen itu. Saya tidak tahu sekarang masih sampai ke depan Pondok Permata atau sudah tidak, ya? Karena kan diperlebar kalau di Masjid Kajen. Yang kalau kita ingin ekstrimnya itu malah ketika kita di Pondok Lirboyo. Lirboyo itu kalau kita Jumatan di sana, katakan ya kita sudah tidak lihat masjidnya sudah. Sambung menyambung. Sambung di jalan raya sudah tidak lihat masjidnya, saking banyaknya jamaah ini tuh. Ya karena santrinya aja sudah sekian belum masyarakat. Nanti kita Jumatan kalau terakhir ya sudah depan rumah orang. Masjidnya aja sudah kelihatan, sudah berkilo-kilo. Dan orang akan pisah-pisah mencari tempat sing adem nih, di jalan sing adem, di tanah warga mana-mana gitu. Terputus-putus itu. Tapi selama tidak ada putusnya, itu tidak ada 150 kilo, ya masih boleh. Jadi secara pandangan fikih itu, dengan asumsi salah 300 dirham. Oke. Tapi ada yang memperpendek menjadi ya 1 seket dirham, berarti 75 meter juga ada, kira-kira 75 meter jaraknya, tidak lebih dari itu gitu. Karena fikih kan biasa ikhtilaf biasa. Karena dulu kan tidak ada satuan pasti, dalam arti satuan kalau Baghdad ya ritel gitu kalau untuk jumlah air. Kemudian satuan orang itu ya sibron atau apa ini 1 hasta. Padahal hasta orang kan berbeda, maka hanya kira-kira sifatnya ukuran. Beda dengan sekarang ada satuan sentimeter, desimeter, meter, kilo, itu jelas. Dulu kan marhalah ya berapa satu marhalah sejauh mata memandang. Sementara sejauh mata memandang orang pasti berbeda. Nah, itu. Oke. Bagi masyarakat Kabupaten Pati mungkin yang belum pernah melihat luberan jamaah masjid sedemikian besar, bisa datang ke Kajen, karena Kajen ini kan cukup unik ya. Tapi sekarang jadi satu sekarang. Jadi satu karena sudah dipager kan. Tidak kemana-mana. Karena udah pager, udah bagus, depannya sudah luas, itu sudah muat untuk menampung itu.
karena dikelilingi banyak pondok pesantren dan Syafi'iyahnya tulen, jadi satu Korea hanya satu masjid. Ya, satu Korea hanya satu masjid. Likuli Koreatin masjid. Jadi tidak ada, istilahnya tidak ta'addadul Jum'ah, tidak ada Jumatan yang lain kecuali satu. Walaupun banyak pesantren, karena memang pandangan Syafi'iyah sebenarnya. Pandangan Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu memang melarang ta'addudul Jum'ah. Jadi Imam Syafi'i pandangan. Tapi Syafi'iyah memperbolehkan. Dalam arti ketika terjadi permasalahan. Contohnya mu'syiril jam'i, sulitnya dikumpulkan. Kemudian terpisah jalan yang tidak bisa diseberangi, sungai yang tidak ada jembatan. Itu ta'addudul Jum'ah boleh. Tapi untuk Syafi'i sendiri malah tidak boleh. Imam Syafi'i enggak, satu desa ya satu. Ya, itu. Karena mengacu pada dulu zaman Nabi itu Jumatan sak negara ya satu, mungkin satu dunia satu. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah itu kemudian setiap kabupaten gubernur itu menjadikan Jumatan. Sebab alasan ta'addudul Jum'ah itu juga ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, tadi kemudian niat dengan bahasa seperti kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau zakat fitrah itu sebetulnya kalau zakat fitrah itu sudah bawa berasnya kerentek niat zakat sudah menjadi zakat lah. Wujudnya barang ada di bawah, kemudian targetnya kemana. Tapi kan orang awam itu sulit untuk mengetahui hal itu, sehingga kiai-kiai itu nuntun ada namanya sighot niat. Nah, sighot niat atau lafal niat. Karena Islam itu identik dengan Arab, maka dibikinkan sighot niat berbahasa Arab. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi atau li waladi sapa li waladati sinten li abi wa ummi lillahi ta'ala. Atau dengan Jawa niat insun kula ngedalake zakat fitrah kangge kula piyambak karena Allah. Ya boleh. Sah. Sahih. Bahasa Inggris lah boleh. Baik, terakhir karena Yai sepertinya udah ditunggu, ada yang ingin bertamu ini. Oke, tadi yang sudah bertanya ada Bang Joni di Sonean. Siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah? Mohon pencerahannya. Ya banyak hadis yang menerangkan itu. Siapa yang paling dicintai Allah, yang paling ikhlas. Siapa yang cintai Allah, yang paling welas. Ya banyaklah. Allah banyak mencintai makhluknya. Intinya siapapun yang berbuat baik itu dicintai Allah. Siapapun yang paling pokoknya yang menjalankan perintah itu semua dicintai Allah, gitu ya. Dan apapun amal pokok untuk Allah itu semua amal yang baik. Karena amal yang baik amal yang tidak untuk Allah. Itu kalau Sayyidina Ali menjawabnya secara diplomatis begitu. Mohon doanya sebelum kita closing. Buktinya orang hanya modal nyapu masjid ia juga menjadi wali. Buktinya hanya sabar menghadapi istri yang galak juga bisa menjadi wali. Buktinya sabar menjaga istri yang nakal juga bisa menjadi wali. Itu artinya semua berpotensi menjadi dicintai Allah. Bahkan mulang ngaji pun menjadi wali bisa. Mungkin penyiar pun bisa menjadi wali bisa. Bisa dicintai Allah. Semua kembali pada niat dalam pengabdian tulus untuk menjadi anfa'un nas. Insyaallah itu orang-orang yang cintai Allah. Ya, akhirnya sampai sini Mas Ari. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pencerahan, pemahaman dan pengamalan. Karena bertambahnya ilmu, ketika tidak bertambah hidayah, maka akan semakin tambah jauh dari Allah. Tentunya na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah minta hidayah pada Allah. Bertambahnya ilmu dengan bertambahnya hidayah, insya Allah semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.